Buku ini dimulai dengan cerita tentang seorang pria tua yang bahagia di Jepang. Pria itu memiliki rutinitas sederhana setiap pagi. Dia bangun pagi, minum teh hijau, dan berjalan di taman. Dia selalu tersenyum dan menyapa tetangganya. Orang-orang di desanya juga merasa bahagia. Mereka memiliki pekerjaan yang mereka cintai. Pekerjaan itu memberi mereka tujuan hidup. Penulis menjelaskan bahwa ini adalah ikigai. Ikigai adalah alasan kita bangun setiap pagi. Ini bukan tentang uang atau kesuksesan besar. Ikigai adalah tentang menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Orang Jepang percaya bahwa setiap orang memiliki ikigai. Terkadang kita perlu mencari dan menemukannya. Buku ini akan membantu kita memahami konsep ini. Orang-orang di Okinawa, Jepang, hidup lebih lama daripada di tempat lain di dunia. Banyak dari mereka masih aktif dan sehat di usia 100 tahun atau lebih. Para peneliti mempelajari kehidupan mereka untuk menemukan rahasianya. Salah satu rahasianya adalah makanan sehat yang mereka makan setiap hari. Mereka makan banyak sayuran, tahu, dan ikan. Mereka juga makan dalam porsi kecil dan berhenti sebelum kenyang. Prinsip ini disebut hara hachibu. Selain makanan, mereka memiliki komunitas yang kuat. Mereka sering bertemu dengan teman-teman dan saling membantu. Ini mengurangi stres dan membuat mereka bahagia. Orang Okinawa juga punya tujuan hidup yang jelas, yang disebut ikigai. Tujuan ini memberi mereka alasan untuk bangun pagi setiap hari. Mereka tetap aktif secara fisik dengan berkebun atau berjalan kaki. Semua kebiasaan ini bersama-sama membantu mereka hidup panjang dan bahagia. Di Jepang, banyak orang tidak pensiun pada usia 60 atau 65 tahun. Mereka terus bekerja selama mereka masih sehat dan kuat. Budaya kerja ini berbeda dengan negara barat. Pekerjaan memberi mereka alasan untuk bangun setiap pagi. Mereka merasa memiliki tujuan hidup yang jelas. Pensiun bisa membuat seseorang kehilangan semangat hidup. Orang Jepang lebih suka melakukan hal yang mereka sukai. Mereka tidak melihat pekerjaan sebagai beban. Pekerjaan adalah bagian dari gaya hidup mereka. Banyak orang Jepang bekerja sebagai petani, seniman, atau penulis. Mereka juga aktif dalam komunitas lokal. Aktivitas sosial membuat mereka tetap terhubung dengan orang lain. Dengan bekerja, mereka merasa berguna bagi masyarakat. Ini adalah rahasia umur panjang orang Jepang. Logoterapi adalah jenis terapi yang berfokus pada makna hidup.
Viktor Frankl, seorang psikiater, menciptakan logoterapi. Dia selamat dari kamp konsentrasi pada Perang Dunia Kedua. Pengalaman itu mengajarinya bahwa makna hidup sangat penting. Logoterapi mengatakan bahwa motivasi utama manusia adalah mencari makna. Ini mirip dengan Ikigai, yang juga tentang tujuan hidup. Keduanya membantu orang merasa bahwa hidup mereka berharga. Frankl percaya bahwa kita bisa memilih sikap kita dalam situasi sulit. Ini adalah kebebasan terakhir yang tidak bisa diambil dari kita. Ikigai juga mengajarkan kita untuk menemukan kebahagiaan dalam hal sederhana. Dengan logoterapi, kita bisa mengubah penderitaan menjadi sesuatu yang bermakna. Ini membantu kita bertahan dalam masa-masa sulit. Jadi, Ikigai dan logoterapi memiliki ide yang sama. Orang-orang di Okinawa percaya bahwa hidup harus dijalani dengan santai dan tanpa tekanan. Mereka menyebut konsep ini sebagai mengalir bersama kehidupan. Ini berarti kita tidak perlu memaksakan diri untuk mencapai sesuatu. Sebaliknya, kita harus menikmati setiap momen yang ada. Ketika kita melakukan sesuatu dengan senang hati, waktu terasa berlalu dengan cepat. Ini adalah keadaan yang disebut flow dalam psikologi. Dalam keadaan flow, kita benar-benar fokus pada apa yang kita lakukan. Kita lupa tentang waktu dan masalah sehari-hari. Untuk mencapai flow, pilihlah aktivitas yang sesuai dengan kemampuan kita. Jangan memilih tugas yang terlalu mudah atau terlalu sulit. Tugas yang tepat membuat kita tertantang tetapi tidak frustrasi. Dengan mengalir bersama kehidupan, kita menemukan kebahagiaan yang sejati. Hidup tidak selalu tentang tujuan akhir. Yang penting adalah menikmati perjalanan itu sendiri. Orang di Okinawa tidak hanya hidup lama, tetapi juga tetap sehat sampai usia tua. Mereka memiliki kebiasaan sederhana yang membantu mereka tetap muda. Salah satu kebiasaan penting adalah makan dengan porsi kecil. Mereka berhenti makan sebelum merasa kenyang. Prinsip ini disebut hara hachibu. Dengan cara ini, mereka menjaga berat badan yang ideal. Mereka juga banyak bergerak setiap hari. Mereka tidak pergi ke gym, tetapi melakukan pekerjaan rumah dan berkebun. Olahraga ringan seperti jalan kaki juga menjadi bagian dari rutinitas. Selain itu, mereka memiliki pola pikir yang positif. Mereka tidak mudah stres dan selalu mencari sisi baik dari situasi. Ikigai mereka memberi tujuan hidup yang jelas. Kebiasaan-kebiasaan ini membantu mereka menunda penuaan. Kita bisa belajar dari mereka untuk hidup lebih sehat dan bahagia.
Resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah mengalami kesulitan. Orang yang resilien tidak menghindari masalah, tetapi mereka belajar dari masalah tersebut. Mereka memiliki sikap positif dan percaya bahwa mereka bisa mengatasi tantangan. Salah satu kunci resiliensi adalah menerima kenyataan tanpa panik. Ketika kita gagal, kita bisa melihat kegagalan sebagai pelajaran, bukan akhir dari segalanya. Orang yang resilien juga memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Tujuan ini memberi mereka motivasi untuk terus maju meskipun ada rintangan. Mereka juga menjaga hubungan baik dengan orang lain untuk mendapatkan dukungan. Berbicara dengan teman atau keluarga bisa membantu mengurangi stres. Selain itu, merawat tubuh dengan tidur cukup dan olahraga juga penting. Orang yang resilien tidak menyerah pada rasa takut atau putus asa. Mereka mencari solusi kreatif dan tetap fleksibel dalam situasi sulit. Dengan latihan, resiliensi bisa dikembangkan seperti otot. Jadi, bangkit dari kesulitan adalah bagian penting dari perjalanan menemukan ikigai. Wabi-sabi adalah konsep Jepang yang melihat keindahan dalam hal-hal yang tidak sempurna. Konsep ini mengajarkan kita untuk menerima bahwa hidup tidak selalu sempurna. Benda-benda tua yang retak atau aus memiliki cerita dan keindahan sendiri. Dalam budaya Jepang, mereka memperbaiki keramik yang pecah dengan emas. Teknik ini disebut kintsugi dan membuat barang yang diperbaiki menjadi lebih berharga. Kita juga bisa belajar untuk menerima kelemahan dan kesalahan kita. Ketidaksempurnaan membuat kita unik dan manusiawi. Jangan selalu berusaha untuk menjadi sempurna. Fokus pada hal-hal sederhana dan alami dalam hidup. Wabi-sabi juga mengajarkan kita untuk menikmati proses, bukan hanya hasil akhir. Dengan menerima ketidaksempurnaan, kita bisa merasa lebih tenang dan bahagia. Coba lihat keindahan dalam hal-hal yang sederhana, seperti daun kering di jalan. Wabi-sabi membantu kita menghargai apa yang kita miliki sekarang. Setiap orang memiliki alasan unik mengapa hidup mereka terasa berharga. Alasan itu sering ditemukan dalam hal-hal kecil yang membawa kebahagiaan. Misalnya, menikmati secangkir kopi di pagi hari. Atau menghabiskan waktu bersama orang yang kita cintai. Ketika kita melakukan hal yang kita sukai, waktu terasa cepat berlalu. Ini adalah tanda bahwa kita sedang hidup dengan penuh makna. Orang dengan ikigai merasa bahwa hidup mereka berguna bagi orang lain. Mereka juga merasa bahwa mereka diterima dan dihargai oleh komunitas. Rasa terhubung dengan orang lain membuat hidup terasa lebih berarti. Tidak perlu menjadi orang terkenal untuk merasa hidup berharga. Kebanyakan orang di Okinawa merasa puas dengan kehidupan sederhana. Mereka fokus pada apa yang bisa mereka berikan, bukan pada apa yang mereka miliki.
Dengan cara ini, hidup terasa penuh tujuan setiap hari. Menemukan ikigai adalah perjalanan pribadi yang unik. Ikigai adalah alasan kita untuk bangun setiap pagi. Ini bukan tujuan besar, tetapi kebahagiaan dari hal-hal kecil. Anda tidak perlu mencari ikigai yang sempurna. Mulailah dengan apa yang Anda sukai dan kuasai. Lakukan hal itu setiap hari, meskipun hanya sebentar. Ikigai juga berarti hidup dengan tujuan dan makna. Orang-orang di Okinawa tidak pensiun dari hidup. Mereka tetap aktif dan berguna bagi komunitas. Jangan bandingkan ikigai Anda dengan orang lain. Setiap orang punya jalannya sendiri. Anda bisa menemukan ikigai dengan bertanya pada diri sendiri. Apa yang membuat Anda bersemangat? Apa yang dibutuhkan dunia dari Anda? Cobalah hal baru dan jangan takut gagal. Ikigai adalah perjalanan, bukan tujuan akhir.